Will it be a sin if I can love with you? Gitu. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. So take my heart to you, for I can't help falling with you. Itu aja, so take my hand-nya yang pokoknya kita nggak boleh kayak berdengung-dengung gitu nggak sih ngomongnya? Iya, ada stadion gitu. Ada backupnya gitu. Iya, ada online. Iya, kok itu ya? Oke, berdengung. Kira suara.
Yesus Kristus. Sebelum ibadah ini kita mulai, kami ingatkan kembali bahwa ibadah kita ini akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, tetap memakai masker dan menjaga jarak. Satu bangku maksimal 2 orang, sesuai dengan ada tanda yang kita berikan di bangku. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap saudara Giantama Obel Damanik dan saudari Regina Belinda Setepu. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Uke Palihatu MTH.
Jemaat, marilah menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 454 ayat 1 dan 2, indahnya saat yang teduh. Saudara-saudara, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing Kejadian pasal 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Saudara dipersilakan duduk kembali.
firman Tuhan akan ditaburkan, mari kita satu di dalam doa. Mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa dan Kristus Maha Kasih, ketika kasih dan kesetiaan bertaut, hati kami bersyukur, mata dan hati kami menengadah, dan jiwa kami pun terbuka untuk menanti firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membimbing kami, khususnya kedua anak-Mu ini, untuk mendalami kekayaan firman dan kebenaran-Mu, supaya dalam pergumulan dan pencobaan mereka bertumpu pada janji-Mu, dan dalam kesenangan mereka hanya berbicara tentang kasih setia-Mu. Biarlah hidup rumah tangga mereka selalu disinari dengan terang firman-Mu, dan selalu Engkau limpahkan dengan berkat-Mu, sehingga dalam untung maupun malang mereka tetap setia kepadamu, sampai Engkau memasukkan mereka dalam fajar kekal yang tak pernah sirna. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Marilah saudara-saudara kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama-sama kita membawa kedua kekasih kita, Saudara Giantama Obel Damanik dan Saudari Regina Belinda Boru Sitepu. Bersama-sama kedua anak kekasih ini kita memohonkan berkat Tuhan atas rumah tangga yang mereka mau bangun, atas kesepakatan hati untuk hidup sebagai suami dan istri. Walaupun mereka berbeda, baik secara fisik, satu laki-laki, satu perempuan, bahkan fisik tubuh yang berbeda, namun mereka akan menjadi satu
Ya, kita sadari bahwa peristiwa perkawinan adalah dua menjadi satu. Yang mau menggambarkan bahwa sesuatu yang berbeda harus disatukan. Dan tentu ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Walaupun antara laki-laki dan perempuan memiliki banyak kesamaan, tetapi ada begitu banyak daftar perbedaan yang dimiliki. Ingat, secara fisikis, laki-laki lebih cenderung menggunakan akal, sedangkan seorang perempuan lebih cenderung menggunakan perasaan. Dan antara laki-laki dan perempuan ini harus menjadi satu di tengah-tengah membangun kehidupan bersama sebagai suami dan istri. Dalam kehidupan ini banyak perbedaan yang kita temukan. Ingat, seorang laki-laki lebih cenderung untuk mengutamakan tujuan dan hasil dalam menjalani kehidupan ini. Sedangkan seorang perempuan pada umumnya lebih mengutamakan pelaksanaan. Laki-laki lebih banyak menggunakan akalnya dalam mencapai tujuan, sedangkan seorang perempuan lebih menggunakan perasaannya. Ya, salah satu contoh saudara-saudara, ketika mengelola suatu masalah ataupun stres yang dialami, seorang laki-laki dan seorang perempuan biasanya berbeda dalam menghadapi dan mengelola masalah yang dia hadapi atau stres yang dihadapi. Jika kebanyakan suami laki-laki ketika ia mengalami masalah di tempat pekerjaannya, kebanyakan cenderung untuk memendamnya, bahkan kadang menyendiri ataupun melakukan kesibukan dengan membaca koran. Ia tidak ingin diganggu, tidak ingin diajak bicara, akan menjadi jengkel dan marah bila diajak ngobrol oleh sang istri. Sebaliknya, seorang perempuan, seorang istri, ketika mengalami tekanan atau stres, dia akan cenderung banyak berbicara. Bisa bayangkan kalau suami dan istri mengalami masalah. Sang suami lebih suka menyendiri dan diam, sedangkan istri lebih mau banyak ngobrol dan berbicara. Tentunya ketegangan yang akan muncul begitu tinggi. Kalau suami bungkam 1000 bahasa, maka istri merasa tidak dihargai oleh sang suami. Sebaliknya, ketika istri banyak bicara, suami menjadi jengkel dan marah. Tentunya perbedaan-perbedaan yang kecil seperti ini patut dan harus mampu dikelola oleh suami dan istri. Karena itulah sebelum seseorang menjalani peneguhan dan pemberkatan perkawinannya, maka suami dan istri itu, calon suami dan istri itu akan dibimbing dan dituntun memasuki kata kesasi pranikah, agar mereka dapat saling memahami pasangannya, agar mereka dapat saling mengenal kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh pasangannya, agar mereka juga mempersiapkan diri, memikul salib, memikul segala kelemahan dan keterbatasan dari pasangannya. Ya, memang tidak mudah untuk mengelola perbedaan yang ada, tetapi itulah suatu pernikahan. Asam di gunung, ikan di laut, bertemu di dalam belanga. Walaupun berbeda, tetapi harus disatukan, diracik, dipadukan
untuk dapat dinikmati, untuk dapat dirasakan, untuk dapat dilihat bahwa yang berbeda itu ketika disatukan justru luar biasa, indah dan baiknya. Inilah satu perkawinan. Kekasih kita, Gianta Mangobel Damanik dan Regina Belinda Sitepu, kalian harus mampu mengelola perbedaan yang kalian miliki. Memang mengenal pasangan tidaklah semudah ketika kita menjalani pacaran. Perkawinan bukanlah akhir dari kesuksesan masa pacaran, tetapi perkawinan ini adalah awal. Di tengah-tengah saudara menghadapi dinamika hidup berumah tangga, dinamika mengelola perbedaan saudara untuk tetap mempertahankan walaupun berbeda, tetap bisa disatukan. Makanya saya ingatkan kemarin bahwa walaupun kita cekcok, ya tetap harus cocok. Ya walaupun kita ini sering ribut suami dan istri, tetapi tetap harus rukun. Sebab itulah prinsip dua menjadi satu. Kalau tidak rukun dan tidak cocok, jangan merit. Dari awal katakan, aku tidak bisa sama dia. Jangan di tengah jalan katakan, aku menyesal kawin dengan dia. Mengelola perbedaan yang dihadapi. Disinilah pembacaan kita Alkitab mau mengarahkan kita untuk dapat menempatkan pengajaran kasih Kristus sebagai pengikat dan mempersatukan kehidupan ini. Di dalam pengajaran kasih inilah kita belajar berkorban, kita belajar membuka diri, kita belajar menaklukkan diri kita yang dipenuhi dengan ego. Di dalam pengajaran kasih itulah kita belajar mau memahami dan mengerti. Kita mau belajar bersikap lemah lembut. Kita mau belajar rendah hati. Bahkan kita belajar mengampuni kesalahan orang lain. Ingat, dua menjadi satu membutuhkan pengorbanan untuk mau menerima dan menyambut segala kelemahan keterbatasan yang muncul. Karena itu, bagi kedua kekasih ini, kelolalah kehidupan rumah tanggamu dengan pengajaran kasih Kristus. Pakailah damai sejahtera Kristus di tengah-tengah kalian menjalani kehidupan ini. Bahwa ketika terjadi ketegangan, percecokan, perselisihan, keributan, ingat, damai sejahtera. Bahwa ketika kita ingin menggunakan kasih maka kita harus damai. Jangan kita seperti anak kecil begitu bertengkar, satu balik kiri, satu balik kanan. Sudah, aku tidak mau main lagi dengan kamu. Tetapi menjadi suami dan istri, walaupun kita bertengkar, walaupun kita cekcok, tetapi kita harus kembali berdamai satu dengan yang lain. Kita berdamai agar ada sejahtera. Kita berdamai agar ada kebahagiaan. Kita berdamai agar ada sukacita. Karena itu dalam hidup ini, suami dan istri harus menjadi pembawa damai dalam hari hidup. Kadangkala pasangan kita tidak puas pada orang tua kita, atau kurang serak dengan sikap dan tindakan mungkin saudara ipar. Disitulah kita sebagai pendamai, di tengah-tengah menyatukan pasangan kita dengan kaum keluarga kita atau orang lain. Ketika pasangan kita tidak puas dengan sesuatu yang ia jumpai, disitulah kita hadir sebagai pendamai, di tengah-tengah meredakan, di tengah-tengah pasangan kita
belajar untuk rendah hati, belajar untuk mengerti, bahkan belajar untuk menyambut sesuatu yang berbeda dari dirinya. Ingat, dua menjadi satu membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kerendahan hati, membutuhkan kelemah lembutan, membutuhkan sikap kita untuk menyambut orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Karena itu, bagi kedua kekasih Giantama Obel Damanik dan Regina Belinda Sitepu, selamat mengelola kehidupan rumah tanggamu. Jadikanlah kasih yang selalu mengikat segala hal berbeda yang saudara jumpai. Selamat berjuang. Percayalah, Tuhan Yesus memberkatimu dan menyertaimu. Amin. Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Saudara-saudara, marilah kita berdiri dan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah melalui hati dan mulut masing-masing orang boleh berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita berkumpul di sini untuk meneguhkan perkawinan kedua warga gereja, Saudara Giantama Obel Damanik dan Saudari Regina Belinda Sitepu. Kita berkumpul untuk memohon berkat Tuhan atas rumah tangga mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah, Bapa yang Maha Kuasa, menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Alkitab menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus selalu hidup bersyukur dan bertanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa, maka perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan, dan bahkan kesukaran. Namun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya, serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci. Alkitab menasihatkan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka. Dalam kasihmu satu kepada yang lain, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada kesudahan zaman. Supaya seisi rumah tangga hidup beralaskan firman Allah, maka kedua mempelai kami mohon untuk berdiri. Mohon diberikan mic kepada kedua mempelai. Dengarkanlah amanat perkawinan Kristen sebagai berikut. Pertama, hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka suami istri sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Yesus Kristus Juru Selamat. Yang ketiga, hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap kudus. Masing-masing harus menjauhkan diri dari perselingkuhan dan persinahan dengan orang lain dan tetap mempertahankan rumah tangga keluarganya sebagai bait Roh Kudus. Saudara Giantama Obel Damanik dan Saudari Regina Belinda Sitepu, apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Kami bersedia. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Semua
guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka sekarang kami mengundang saudara berdua untuk berhadapan dan berjabat tangan. Untuk dapat mengucapkan janji setia saudara. Saya, Giantama Obel Damanik, menyambut engkau, Regina Belinda Sitepu, sebagai istriku, dan berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan mengasihi engkau dalam suka dan duka, dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib diperbuat oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya, Regina Belinda Sitepu, menyambut engkau, Giantama Obel Damanik, sebagai suamiku dan berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan selalu mengasihi engkau dalam suka dan duka, serta tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib diperbuat oleh istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Perempuannya. Cincin ini bulat, tanpa awal dan tanpa akhir, sebagai lambang kasih Kristus yang tanpa awal dan tanpa akhir. Atas dasar itu, cincin ini menyatakan bagi saudara berdua untuk mau meniru kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga dengan mengasihi pasangan tanpa awal juga tanpa akhir. Pertama, kenakanlah cincin ini di jari manis kanan Regina. Regina Belinda Sitepu, cincin ini aku berikan kepadamu sebagai lambang cinta, kasih, dan kesetiaanku. Giantama Obel Damanik, cincin ini aku berikan kepadamu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku. Berdiri. Tangan di dada. Ya. Hiduplah menurut janjimu. Hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri beriman dalam keluarga, jemaat dan masyarakat. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus
supaya dalam iman, pengharapan dan kasih, kamu berdua hidup suci dan bahagia selama-lamanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kalian berdua adalah suami istri di dalam terang kasih karunia Kristus. Karena itu sebagai tanda suami istri ini bertukar tempatlah. Dan silakan berhadapan. Yantama Obel Damanik, nyatakanlah cinta kasihmu kepada Regina Belinda Sitepu, istrimu, dengan tanda cium kudus. Sekarang terimalah Alkitab, firman Tuhan ini, dan surat gerejawi ini. Pakailah firman Tuhan ini sebagai penuntun dalam engkau menjalani hari-hari hidup pergumulan rumah tanggamu, dan senantiasa mengharapkan berkat Tuhan dalam hari hidup. Taruh dulu di sana. Mau ke orang. Saatnya sebagai suami istri, datanglah kepada orang tua untuk memohon dukungan mereka dalam kalian berdua menjalani kehidupan rumah tangga ini. Keluarga Sitepu Sembiring, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian keluargamu, dan doakanlah mereka agar bahagia dan sejahtera selamanya. Keluarga Damanik Marbun, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian keluargamu, dan doakanlah mereka agar bahagia dan sejahtera selamanya.
Kedua mempelai dan orang tua kami mohon menghadap jemaat. Jemaat Tuhan, terimalah keluarga Kristen yang baru ini sebagai bagian persekutuan keluarga Allah. Dan hendaklah kamu saling mengasihi dan mendoakan. Kedua mempelai dan orang tua dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita satu dalam syafaat. Kita berdoa. Ya Allah di surga, ya Yesus Kristus Tuhan kami, yang selalu hadir melalui Roh Kudus. Di hari ini, dua kekasih kami, Giantama Obel Damanik dan Regina Belinda Sitepu, mereka berdua boleh menyatukan diri dan hati mereka dan berjanji seorang dengan yang lain untuk hidup sebagai suami istri dalam terang kasih karunia-Mu. Mereka berdua dan kaum keluarga besar yang ada melibatkan Engkau ya Tuhan dalam kehidupan rumah tangga yang dibangun. Mampukanlah Giantama Obel Damanik sebagai suami, sebagai kepala keluarga, untuk memimpin kehidupan rumah tangganya dengan pengajaran kasih yang telah Engkau ajarkan bagi mereka. Karuniakanlah roh hikmat, kebijaksanaan, akal budi, bahkan kemampuan memperlakukan kasih dalam hidup berumah tangga, bahkan dalam membangun hubungan dan komunikasi dengan kaum keluarga besar yang ada, bahkan orang lain yang mereka jumpai. Mampukan Giantama Obel Damanik sebagai kepala keluarga membawa hidup rumah tangganya dalam sikap takut akan Tuhan. Karena itu melalui Roh Kudus Tuhan menuntun dan memimpinnya, dan memampukan ia untuk hidup dalam pengertian, dalam pengenalan, bahkan dalam pemberlakuan segala kehendak-Mu dalam kehidupan rumah tangganya. Mampukan ia mencari rezeki bagi kehidupan keluarganya, dan anugerahkanlah rezeki dan berkat yang berlimpah di tengah-tengah kehidupannya. Tuhan selalu mau menyertai dan menggendongnya dalam melewati berbagai pergumulan-pergumulan dan masalah hidup rumah tangga. Tuhan selalu hadir sebagai nahkoda yang memimpin dan menuntun rumah tangga yang baru ini dalam menjalani kehidupan. Berkati Regina Belinda Sitepu sebagai istri agar ia dimampukan menjadi pendamping, penolong yang sepadan bagi Giantama Obel Damanik suaminya. Mampukan ia senantiasa menghadirkan diri yang senantiasa mendukung kepemimpinan Giantama Obel Damanik dalam rumah tangga. Dan mampukanlah ia senantiasa untuk dapat menghadirkan diri sebagai istri yang menunjukkan cinta kasihnya kepada sang suami, bahkan bakti bagi kaum keluarga yang ada. Berkati kandungan Regina Belinda Sitepu ini, kiranya Engkau berkenan menganugerahkan keturunan melalui dirinya, agar lewat keturunan yang mereka miliki, mereka dapat meneruskan kehidupan kekeluargaan yang ada, bahkan boleh membangun sukacita bersama yang ada. Berkati dua keluarga besar, kedua mempelai ini, agar mereka dalam sukacita yang ada
semakin dimampukan Tuhan untuk dapat membangun kehidupan bersama sebagai satu keluarga besar yang baru. Kami juga berdoa untuk seluruh rangkaian acara yang akan mereka jalani setelah ini, baik acara adat, bahkan esok dalam resepsi yang dilaksanakan. Tuhan campur tangan agar segala sesuatu boleh terlaksana dengan segala baik. Tuhan juga senantiasa menyertai kedua mempelai dan kaum keluarga, memberikan tenaga fisik yang ekstra, imun tubuh yang baik. Bahkan dalam kesehatan yang mereka miliki, mereka mampu melaksanakan seluruh rangkaian acara sukacita ini. Dan ketika seluruh rangkaian acara dilaksanakan, Tuhan berkatilah setiap orang yang hadir. Jauhkanlah dari pandemi COVID-19 ini, ancaman virus ini, sehingga seluruh acara boleh berlangsung dalam rahmat dan anugerah-Mu. Dijauhkan daripada pencemaran virus COVID-19. Karena itu kami mohon pertolongan dan campur tangan-Mu ya Allah, untuk seluruh rangkaian acara yang keluarga akan laksanakan. Mereka yang dengan sukacita membantu dan mendukung kedua kekasih kami, bahkan kaum keluarganya dalam sukacita di hari ini, berkenan Tuhan memberkati mereka dalam segala sukacita yang sudah mereka berikan, lewat materi, pikiran, bahkan berbagai bantuan-bantuan lainnya, agar terlaksana segala sesuatu dalam sukacita perkawinan kudus yang dilaksanakan ini. Ya Allah di surga, sempurnakanlah sukacita keluarga. Tuhan yang memberkati keluarga dalam sukacita yang ada. Dan tiap-tiap rumah tangga yang hadir, kami mohon berkat Tuhan atasnya. Bila mereka mengalami masalah dan pergumulan hidup rumah tangga, mampukanlah mereka mengelolanya dan keluar sebagai pemenang dari pergumulan-pergumulan yang ada. Dan kami menyerahkan tiap rumah tangga untuk berjalan dalam terang kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang seperti yang tertulis dari Filipi 1 ayat 3 sampai 4 yang menyatakan, Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ditebuskan
syukur terlebih dahulu. Kita lanjut bernyanyi di ayat kedua. Pujian kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar abad. Puji Dia yang setianya ajaib. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Dia tahu. Tangan kasih-Nya menantang di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluasa. Jemaat, mari berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa cara berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Pengantin. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah persembahan umat-Mu ini, agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Tetap berdiri, pergilah dengan sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan-Mu, di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Kristus ditinggalkan bagimu, damai sejahtera Kristus diberikan kepadamu, dan apa yang diberikan Kristus tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gentar dan gelisah hatimu. Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkatimu. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Ibadah peneguhan pemberkatan perkawinan Saudara Giantama dan Regina sudah selesai. Atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat GPIB Kasih Karunia Medan, kami mengucapkan selamat berbahagia dan selamat menempuh hidup baru. Semoga Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala rumah tanggamu yang baru menyertai kamu sampai ke anak cucu. Untuk itu, kami berikan kesempatan kepada keluarga Damanik maupun keluarga Sitepu untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salam. Kami dari pihak mempelai laki-laki keluarga Damanik mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Pendeta WKVH Magister Teologi, kepada seluruh Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia, dan juga kepada hadirin yang hadir pada saat ini. Semoga keluarga anak kami Giantama Obel Damanik dengan permen kami Regina Belinda Sitepu menjadi keluarga yang dapat dicontoh di tengah-tengah masyarakat dan juga gereja. Yang terhormat Bapak Pendeta dan juga seluruh majelis jemaat, dan juga kepada para undangan yang hadir pada saat ini. Bapak Ibu, setelah selesai acara pemberkatan pernikahan ini, kami mengundang para majelis jemaat, para pendeta, hula-hula kami, Marbun, tulang kami, Sipayung, dan Bonatulang Bonaniari, dan seluruh undangan secara khusus bagi keluarga besar Bapak Sitepu dengan rombongan untuk kita berhadir di gedung MICC untuk kita adakan acara adat Karo maupun adat Batak, dan disitulah nanti kita saling menerima dan memberi adat sesuai dengan adat kita masing-masing. Dan dengan kerendahan hati kami mengundang Bapak Ibu, semoga kiranya Tuhan menyertai keluarga kita semuanya. Demikian sambutan dari kami, dari keluarga mempelai Damanik. Terima kasih.
Dia boleh dada sekali aja untuk tutup live streamingnya. Kita tutup. Oke.